عليهم ولا الضالين آمين. Yang tercipta Indonesia merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya mari kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberi kesempatan pada kita untuk bertemu di sini. Rencana ini sangat mendadak dan mungkin ya langka. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi apa adanya, kita bisa insya Allah melangsungkan acara diskusi dan ramah-tamah. Acara ini sebenarnya hanya ide waktu itu saya dan tim kecil pengen ketemu sama Bu Gusnul karena beliau WA saya ke Jogja tanggal sekian. Alhamdulillah saya minta izin untuk ngobrol. Tapi saya pikir untuk kelas Bu Gusnul kok hanya saya dan teman-teman aja ya gitu. Saya pengen yang lain terlibat. Dan alhamdulillah walaupun hanya jabri-jabri saya tidak berani share banyak-banyak karena ya mengingat kondisi dan waktu yang sangat mendesak. Jadi ya jabri-jabri dulu. Kemarin yang daftar tuh 60. Yang langsung jabri saya melalui beberapa perwakilan 60 lebih. Tapi saya kan membatasi 40 sebenarnya sesuai izin ruangan. Tapi ya insya Allah berapapun yang datang hari ini, Bu Gusnul sudah ada di hotel, lagi OTW ke sini, kita tunggu. Saya memang menjadwalkan dari 11 sampai jam 12, insya Allah bisa lebih sedikit, ya apa-apa, benar. Kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Nah, untuk kesempatan kali ini, tentu saja saya mengucapkan terima kasih rekan dari Solo, dari Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan mungkin bapak-bapak dari kota. Oh, dari Solo juga. Kota. Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, kota. Kalau mewakili ini sebenarnya bukan acara mak-mak khusus sih, cuman mayoritas sekarang ini yang banyak suara dan aktivitasnya itu mak-mak. Benar nggak? Terutama di Jogja ini dan Solo juga. Allah. Dan saya bikin tagline ini menjadikan teman-teman apa ya caranya? Karena mau 17-an. Gimana kalau kita menyokong 17 Agustus nanti kemerdekaan kita dengan bersama-sama mengumpulkan banyak mungkin elemen, tidak hanya yang muslim saja atau yang mungkin pernah ada dalam buku 01 mungkin ya yang pernah kumpul-kumpul, tapi membuka kesempatan peluang pada semua elemen sebenarnya. Dari yang sudah teman sebenarnya ada dari teman-teman juga ada hanya dari pihak dari teman-teman Susuri yang mereka concern di kesehatan. Ada maaf, ada 02 kalau saya sudah membuat dengan saya belum, tapi beliau di elemen lain. Tapi terus saya 02 itu elemen lain. Tapi ya nggak usah kita nggak perlu tutup diri ya. Nggak perlu tutup diri untuk hanya ini saja. Karena Jogja itu kan sesuai dengan soalnya sebenarnya harus membuka peluang dan menyaksikan semuanya supaya kita kuat lagi. Jogja untuk Indonesia, insya Allah Indonesia untuk dunia. Nah, nanti yang menceritakan tentang kelas dunia ini gimana nanti melalui seperti yang saya tempel di sana, forum tanah air juga dikolaborasi dengan Manis dan Arpi Aliansi. Nah, ini mudah-mudahan benar gagasan kita walaupun awal ini cuma sedikit, insya Allah depannya kita mendunia. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih dan terakhir kita nggak lupa sholawat untuk dengan kita mungkin yang beragama punya keinginan diri. Terima kasih, semoga acara ini berjalan lancar menjadi awal yang baik untuk ke depan kita berjilid-jilid selalu membuat forum-forum kajian dan diskusi. Insya Allah tokoh-tokoh yang datang ke Jogja itu banyak, tapi kadang-kadang kita nggak punya akses gitu ya. Nah, nanti di antara kita, dari kita untuk kita saling menginfokan supaya kita bisa bikin seperti ini lagi. Mungkin dari elemen lain yang mengadakan nanti
kita akan ada konsolidasi melalui forum pertama kali ini. Ada yang belum saya sebut ya? Mudah-mudahan sudah ya. Mewakili Aisyah Muhammadiyah, mungkin karena organisasi nanti kita tetap akan melibatkan, dan mungkin sebenarnya ruangan ini adalah bantuan atau rekomendasi dari Pak Afnan, anggota DPD. Sebenarnya beliau punya kesempatan untuk menjelaskan tentang ke-DPD-an itu apa, tapi mungkin lain waktu saja. Untuk kali ini belum. Dan mengingat waktunya, sebenarnya saya pengen ya sedikit, pengen ada beberapa waktu nanti untuk memberi sambutan, tapi gimana Mbak Kenny waktunya? Dan mungkin ada yang belum hadir juga tanpa belum memberitahu saya. Dan nanti mungkin monggo Mbak Kendi diatur lagi atau kita langsung ramah tamah dari kita untuk kita gitu ya. Untuk acara ini kalau ada kekurangan mohon maaf, saya dan teman-teman serba dadakan dan apa adanya. Kita berharap sekali lagi acara ini mendapat berkah dan berkelanjutan dan bermanfaat tentunya untuk Indonesia. Sekali lagi dari Jogja untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berhasil mengkolaborasikan beberapa kekuatan ya, argumen tanah air ini dan kemudian kami berikan kesempatan kepada ketua forum tanah air untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, emak-emak yang dirahmati Allah, beserta juga bapak-bapak semuanya yang kami hormati, yang kami sayangi, sebagai pejuang tentunya. Insya Allah semua ini adalah pejuang, baik pejuang keluarga maupun pejuang untuk Indonesia. Karena majunya Indonesia itu dimulai dari keluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Ana beserta tim panitia semuanya yang telah berkenan membuat acara ini menjadi suatu pertemuan yang tentu saja kita tidak menyangka bahwa saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini semua akan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya bukan ketua forum tanah air ya ibu-ibu. Ketua forum tanah air itu adalah Bapak Tata Kesantera yang berdomisili di New York untuk ketua umum. Kemudian ketua hariannya adalah Bapak Doni Handri Cahyono. Mungkin ibu-ibu yang dari kami, mungkin ada yang dari kami insya Allah sudah kenal dengan baik. Beliau tinggal di Surabaya. Beliau adalah aktivis yang betul-betul gigih memperjuangkan bangsa dan rakyat ini. Semoga ke depan kita juga bisa seperti beliau berjuang bersama beliau. Saya pertama akan memperkenalkan diri lebih dulu tentang forum tanah air ya ibu-ibu. Mungkin di sini masih awam tentang forum tanah air itu apa. Ada mungkin yang sudah kenal tapi tidak tahu forum tanah air itu apa. Ada yang sudah kenal dan sudah tahu lebih dalam tentang forum tanah air. Jadi forum tanah air itu tadinya adalah padi dunia ibu. Jadi kita membuat suatu grup WhatsApp tentang dukungan kita terhadap padi, yaitu Prabowo Sandi waktu itu, yang tergabung di seluruh dunia, yang diprakarsai oleh diaspora di Amerika. Kemudian itu kita jadikan WAG itu sebagai alat untuk komunikasi dan juga koordinasi pemenangan Prabowo Sandi saat itu. Tapi qadarullah bahwa kita belum diberi jalan yang seperti yang kita inginkan. Itu adalah suatu
bisa dibilang suatu ujian bahwa kita harus lebih gigih dan lebih istiqomah dalam berjuang menurut kita di jalan yang benar tentunya. Kemudian setelah kita kalah dalam perjuangan di 2019 itu, karena kita melihat bahwa pada saat itu tidak ada pilihan lain yang terbaik menurut kita dan sesuai ijma ulama bahwa kita harus mendukung Prabowo Sandi. Tidak apa-apa kalah di situ, mudah-mudahan kita menang di lain waktu. Setelah selesai itu kemudian kita semua berpikir untuk apa sih ini BAG ini, karena anggotanya sudah 200 lebih Ibu pada saat itu. 200 lebih, kita semua berpikir dan kemudian dari USA mengusulkan kita manfaatkan semua teman-teman jaringan kita baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan. Jangan kita terus diam bahwa perjuangan itu bukan hanya pilpres. Bahwa perjuangan itu adalah menyeluruh dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Maka dibentuklah satu forum yang dinamakan Forum Tanah Air yang dikomandoi pada saat itu ya juga Bang Aji Jumena juga termasuk di dalamnya, juga di US, yaitu Bang Helmi yang berasal dari Solo. Helmi Bahisa itu ya insya Allah banyak yang kenal. Kemudian juga Bang Tata Kesantra, dia diaspora di USA juga, yang berasal dari Sulawesi Utara, dari Makassar ya. Sulawesi Selatan, betul, Sulawesi Selatan, mohon maaf, Sulawesi Selatan dari Makassar. Yang saat ini dia sekaligus menjabat sebagai ketua umum, jadi ketua Forum Tanah Air di seluruh dunia. Kemudian kalau Bang Helmi itu sebagai Dewan Penasehat, Helmi Baisa itu. Bu Kusnul, juga Bang Rocky Gerung dan Bang Refli Harun, beliau sebagai pakar dari Forum Tanah Air. Jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan apapun, kita konsultasinya kepada beliau bertiga, Bu Kusnul, Bang Refli Harun, juga Bang Rocky Gerung. Ya, beliau bertiga. Apa sih yang selama ini sudah dilakukan Forum Tanah Air? Bahwa Forum Tanah Air itu lahir pada tanggal 8 Februari 2020, ibu-ibu semuanya. Dan dari 4 tahun yang kita sudah lalui ini, insya Allah sudah banyak sekali yang kita lakukan, baik dalam bidang sosial, dalam bidang politik dan hukum. Tentunya kalau ekonomi masih belum sebetulnya pada saat itu ada divisi ekonomi tapi belum begitu jalan, kemudian ada corona itu jadi masih berhenti. Tapi kalau bidang politik dan hukum kita jalan terus. Untuk bidang politik, bahwa kita pernah mengajukan gugatan ke MK tentang presidensial threshold 20%. Jadi kita sama sekali tidak setuju adanya ambang batas pencalonan presiden. Kami tidak sama sekali tidak setuju bahwa pencalonan presiden itu tidak perlu, dan rakyat Indonesia ini bisa berperan di panggung politik, bisa mencalonkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kalau misalnya hal itu bisa dilakukan, Ibu, kita tidak akan memperoleh calon-calon pemimpin yang tidak mempunyai nilai apapun atau perjuangan apapun di dalam masyarakat, tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Namanya tidak dikenal, kita bingung siapa dia, apa latar belakangnya dia, apa sumbangsih dia kepada bangsa dan negara ini. Itu. Jadi jika 0% itu bisa kita capai, itu saya kira kita akan memperoleh calon-calon pemimpin yang berkualitas, yang mampu beradu argumentasi, beradu gagasan untuk Indonesia ke depan lebih baik. Maka dari itu Forum Tanah Air bersikap tegas bahwa presiden threshold 20% itu harus lenyap. Dan sampai saat ini masih kita perjuangkan, ibu-ibu. Itu salah satunya yang pernah dilakukan oleh
kita maju ke MK itu dilakukan oleh diaspora seluruh dunia, bukan diaspora yang ada di luar negeri di 21 negara, karena kita sudah memiliki jaringan di 21 negara di 5 benua. Itu mengajukan presidensial threshold. Kemudian tidak kalah ketinggalan kita yang ada di Indonesia. Oh iya, waktu itu diwakili oleh kuasa hukum kita, yaitu Bang Denny Indrayana dan juga Bang Refki Harun. Sedangkan di Indonesia waktu itu diwakili oleh Bang Haris Azhar. Itu kita diwakili dari 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk menggugat itu. Walaupun sekali lagi kita masih kalah, Ibu. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya paham kekalahan kita ada di mana dan mengapa kita bisa kalah. Karena dianggap kita bukan orang yang mempunyai kompetensi di dalam menuntut itu. Pada Indonesia, kenapa kita dianggap kita tidak memiliki hak untuk menuntut dibatalkannya presidensial threshold? Siapa yang diwakili oleh para wakil rakyat dan juga para partai? Bukankah kita semua rakyat Indonesia yang diwakili? Lalu kenapa suara kita dihilangkan? Itu yang sedang kami perjuangkan. Oleh karena itu mengenai Undang-Undang MD 3 yang sangat mengikat oleh wakil rakyat kita. Wakil rakyat terlalu takut kepada ketua partai, terlalu takut kepada para elit partai. Itu harus dihilangkan. Jadi Undang-Undang MD 3 itu juga harus dihapus. Kita sedang memperjuangkan itu juga. Itu dalam bidang politik. Kemudian dalam bidang sosial, Ibu, mohon maaf bukan kita riak, karena kita sebuah forum ya. Kalau saya pribadi riak itu bisa, tapi kalau sebuah forum tentunya kita menganggapnya bukan riak, bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan, yaitu terutama apabila ada bencana alam dan sebagainya. Kemudian pada saat itu terjadi penangkapan teman-teman kita, aktivis kita, ya bukan dari forum tanah air, di luar dari forum tanah air, tapi kita tetap memperhatikan mereka. Jadi bagi kepala keluarga yang satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga, ketika beliau ada di dalam, tentu ini secara ekonomis akan mati. Disitulah peran kita, sumbangsih kita untuk menggalang kesadaran pada teman-teman diaspora, juga teman-teman dari Indonesia untuk membantu secara ekonomis, walaupun tidak sepenuhnya, Ibu-ibu, karena kan tidak sedikit yang masuk di dalam perangkap, ya bukan perangkap, masuk dalam kriminalisasi, nanti saya juga salah, pokoknya masuk ke dalam hotel rodeo gitu. Nah itu kita seperti Bang siapa itu namanya yang dari Buton itu, nah termasuk beliau di dalamnya, Ruslan Buton ya, termasuk beliau, karena beliau juga tulang punggung keluarga, istrinya sakit ya gitu, kita perlu perhatikan juga. Kita juga membagikan sembako dan sebagainya waktu itu melalui Bang Haikal Hasan, Ustadz Haikal Hasan, kemudian Gus Nur, dan masih banyak lagi ya Ibu. Tentunya pada saat COVID kita juga membantu banyak teman-teman yang terserang COVID itu juga. Kita juga bekerja sama dengan Maharini Peduli sejak Maharini Peduli belum menjadi yayasan, Bu. Jadi sejak saat masih atas nama Ustazah Maidah itu ya. Nah, sebentar lagi, sedikit lagi ya Pak. Mohon maaf. Jadi saya persingkat ya Ibu. Forum Tanah Air itu adalah forum yang independen, Ibu. Jadi platform forum Tanah Air adalah forum yang independen. Tidak hanya netral. Kalau netral itu tidak memihak sana, tidak memihak sini. Tapi forum yang independen, tidak memihak kepada partai politik manapun, tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, dan juga tidak memihak atau berafiliasi kepada kelompok tertentu, dan juga tidak person oriented. Jadi kita tidak mendukung person kecuali person atau calon pemimpin, misalnya pemimpin nasional atau pemimpin daerah. Beliau itu, para calon pemimpin itu mau menandatangani kontrak politik dengan forum Tanah Air. Jadi forum Tanah Air tegas, apabila kita hanya mendukung kepada para calon pemimpin baik nasional maupun daerah, apabila mau menandatangani yang sudah kita buat garis-garis besarnya bahwa
calon pemimpin harus adalah ini. Satu, amanah segala macam itu kita rumuskan secara detail. Apabila mereka mau menandatangani, maka kita dukung habis-habisan untuk pemenangannya. Jadi pada tahun 2024 kemarin, mohon maaf kita tidak terlibat dimanapun juga. Ada yang berkenan untuk tanda tangan, mungkin syaratnya terlalu. Tapi jika syarat itu dilakukan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun barokun ghafur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih dulu. Mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu berkenan menjadi anggota Forum Tanah Air, berjuang bersama dengan kita. Dari kelompok manapun juga, dari golongan apapun juga, yang penting hanya satu syaratnya. Kita perjuangkan Indonesia ini menjadi Indonesia ke depan yang lebih baik demi anak cucu kita. Hanya itu syaratnya. Yes, siap. Makasih Ibu. Demikian, apabila ada salah ucap, salah sikap, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Ketua Jogjanya Mbak Ana. Datang nggih. Nanti Mbak Ana yang koordinir. Mbak Ana dengan Mbak Ating nggih. Jadi Mbak Ating ada Mak Ais di situ. Iya, ada Mak Ais. Nanti ada. Iya, monggo silakan nanti ya, nanti nggih. Ya, demikian. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, langsung ke depan. Ya, langsung di depan. Sudah lama ya. Terima kasih pada Forum Tanah Air yang telah mengundang langsung untuk berkolaborasi. Kami sebenarnya simpul yang baru ya, belum ada setahun, tapi insya Allah kita akan berkomitmen untuk mendukung Forum Tanah Air. Insya Allah. Kita dari makna kita akan dukung kerjasama Forum Tanah Air untuk depannya. Dan kami akan bedakan DPD SDG nanti untuk berkolaborasi bersama dengan Forum Tanah Air Indonesia. Insya Allah kita manfaat. Amin. Insya Allah selanjutnya kita bisa berkolaborasi untuk momen-momen yang akan datang. Itu dari saya karena khusus Darao yang sambutan. Saya mewakili Anis, Mak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Mas Eko Wiono dari APD, ya tunggu. Mohon maaf singkat saja ya. Waktunya sampai. Derek di tip. Ini Derek di tip. cang tadi ya. Di pekan aja nggak apa. Oh, ini ya. Tadi ini juga. Ah, ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semangat, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pagi loh. Saudara semangat. Jadi sedikit saya jelaskan, saya Dani Eko Wiono selaku koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia. Kita tidak berafiliasi dengan partai manapun, kita independen. Kita hanya satu yang kita gugat adalah bangsa dan negara Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Langsung saya bilang begitu, kenapa? Karena memang tujuan saya itu. Tidak ada kata lain bagi saya adalah rezim ini adalah rezim paling goblok di Indonesia saat ini dibandingkan dari dulu ya. Betul nggak? Betul ya. Jadi sepakat ya. Nah, kalau saya kita buat aksi, hadiri. Kita akan buat aksi besar itu tekos tuh, ya. Nah, plus kita semua. Pokoknya semangat, jangan sampai kalah. Rakyat Indonesia itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jangan kalah. Manis itu di bawah DPW Anies. Dan saya juga ketua DPW Anies DIY, ya. Jadi kita tetap semangat, jangan sampai kalah hanya dengan satu keluarga sing ning Solo ya loh. Betul ya? Pakat harus jadi jangan kalah itu. Harus berjuang. Besarkan. Besok itu udah mati, udah habisi. Harus ya, pakat ya. Kita buat aksi, oke? Oke, nanti dulu. Itu ya kak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas. Iya.
Tentunya kita sudah tidak sabar menunggu juga, tapi karena ada tamu dari Solo, saya berikan persilakan waktu sebentar saja Mbak Uli untuk memberikan sambutan. Karena dari Solo jauh-jauh ke sini. Saya melihat beliau di YouTube ya, benar-benar Jokowi dan akhirnya beberapa aksi. Apa Mbak Uli? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, nama saya Wuri Handayani atau biasa dipanggil Wuri Barat. Saya adalah aktivis pergerakan zaman reformasi tahun 98. Ya, waktu dulu memang saya aktivis ini ya, istilahnya saya langsung to the point karena ini waktunya sudah mepet sekali Mbak Kendi. Terima kasih waktunya, bahwa saya waktu itu merupakan aktivis pergerakan tapi di perburuan. Dengan berjalannya waktu saya melihat kondisi NKRI ini yang sedang tidak baik-baik saja, akhirnya saya istilahnya ikut berpikir, ikut mendalami dan perempuan harus melek politik. Karena apa? Kalau kita yang tidak sadar akan kondisi keadaan ini, siapa lagi yang akan tergerak hati untuk melihat anak cucu kita ke depan? Akhirnya saya memberanikan diri dari Solo, mengajak Jokowi untuk turun mundur pulang ke Solo. Itu yang selalu saya gaungkan, perempuan harus melek politik. Karena kalau tidak, kita sendiri siapa lagi? Kita harus membina keluarga lewat dari sini. Perjuangan kita istilahnya selalu harus istiqomah. Karena apa ya, kalau kita hanya tinggal diam berpangku tangan, tidak ada artinya. Dimanapun walaupun kondisi NKRI sedang tidak baik-baik saja ini, ayo mari kita istilahnya jangan berpangku tangan, saling merangkul, saling membersamai apa yang telah nanti ke depannya kita song-song untuk masa depan yang nantinya akan menjadikan, harusnya menjadi kembali negara yang gemah ripah loh Jinawi. Saya dari Solo dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Kendi juga Mbak Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun setidak-tidaknya di lingkungannya dia sendiri. Kalau lingkungan ini sudah jadi, otomatis kan naik ke atas. Jadi kita sistemnya tidak hanya trickle down, tapi juga kita dari bawah ke atas. Itu sistem. Jadi yang utama bagi Forum Tanah Air adalah jaringan, di mana jaringan tersebut yang mampu mengedukasi di masyarakat bawah. Kalau di Sumatera Ibu, di Sumatera Utara itu di majelis-majelis taklim. Kebetulan admin provinsi Sumatera Utara itu adalah seorang ustadz. Seorang ustadz. Jadi beliau menyampaikan di majelis-majelis taklim. Beliau mengembangkan seluruh kabupaten di Sumatera Utara dan aktif semua admin. Dari tingkat kabupaten aktif semuanya. Dia keluhkan dari bawah itu kesulitannya apa. Kemudian tidak hanya itu, Bu, yang lebih besar yang dia lakukan adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam di Sumatera Utara yang dikelola dengan tidak baik, yang dijarah oleh para oligarki, itu mereka suarakan, Bu. Jadi kita yang di atas ini, mereka suarakan ke atas, kan kita yang di atas berbuat sesuatu. Bagaimana caranya untuk mengcover itu? Tapi yang setidaknya beliau punya bukti. Di Kalimantan Timur itu dia investigasi yang jago, si Koko jago, investigasi langsung ke lapangan bersamakah itu digubris atau tidak, yang penting kita berjuang, kita melakukan sesuatu. Masalah hasil itu hanya Allah yang menentukan. Setidaknya kita berbuat, berikhtiar melakukan sesuatu. Jadi mohon apabila berkenan, Mas, di Solo Raya juga ada loh ya Mas, Forum Tanah Air. Di Solo Raya itu ada juga. Jadi kalau kita mohon bantuan dan dukungannya untuk Forum Tanah Air di 5 kabupaten itu supaya ada.
Karena saya itu sebelum sudah dikejar bolak-balik. Saya mohon maaf, saya ini pendatang Bu, walaupun saya kuliah di sini 6 tahun, selama 5 tahun, tapi kan saya sudah lama tidak di Jogja. Saya kembali ke Jogja baru 5 tahun yang lalu. Jadi teman-teman Jogja ini juga udah nggak ada, udah pada keluar kota. Teman-teman saya itu cuma 1-2 lah yang masih tinggal di Jogja. Perbedaan sikap, perbedaan pilihan tidak menjadi masalah asal kita mempunyai garis yang lurus bahwa kita demi Indonesia lebih baik, tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita harus mendukung yang tidak baik kan kita tidak mau gitu. Jadi kalau di Forum Tanah Air itu pilihan kita itu adalah masing-masing urusan kita. Kalau kita keluar atas nama Forum Tanah Air kita harus independen, tidak memandang apapun, kelompok manapun kita tidak memandang. Jadi yang penting di Forum Tanah Air itu yaitu syaratnya satu, kita mau diajak berjuang bersama untuk negara kita menjadi lebih baik. Karena sudah tidak bisa ditutupi bahwa negara kita itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak bisa ditutupi. Mau ditutupin apa sih? Ya bisa Bu. Kondisinya memang seperti itu. Kita semua banyak yang tahu. Sedangkan mereka yang tidak tahu kan karena mereka punya kepentingan. Dan kita ini orang-orang biasa, orang-orang rakyat biasa nggak punya kepentingan apa-apa kecuali demi Indonesia ini. Nah iya betul. Nah saya inginkan saya sampaikan ke Mbak Ana, ke Mbak Ais. Itu apa? Saya pengen dari Jogja ini karena Jogja itu dulu pusat para tokoh, pusat tumbuhnya para tokoh nasional. Sejak zamannya Ayah Jajah Ahmad Dahlan, bahkan sebelumnya Jogja itu sudah gudangnya para tokoh dan gudangnya para pejuang. Maka saya ingin dari Jogja ini ada yang mampu bersuara sampai tingkat nasional. Kalau Mbak Ana atau yang lainnya tahu yang namanya Mbak Ida Kusdianti, itu tokoh ARM. Mbak Ida itu kan orang Forum Tanah Air. Dia itu sekjen Forum Tanah Air. Ida Kusdianti itu yang selalu memimpin demo di Jakarta itu. Itu saya udah ngomong, Mbak Ida kasih kesempatan temanku namanya kan aku itu gitu loh. Saya udah ngomong siap, udah dikasih waktu untuk bicara. Saya pengen dari Jogja itu ada yang bicara, saya orang Jogja, saya orang DIY, berjuang demi negara dan bangsa ini. Karena Jogja adalah pusatnya tokoh nasional zaman dulu hingga saat ini. Bersuara sama Jogja. Wah, Masya Allah, padahal itu ya. Jadi mohon dari teman-teman yang lain ini adalah yang mampu bersuara, mau dan mampu bersuara di kancah nasional. Juli, karena ada di situ. Jadi banyak hal lah sebetulnya di Forum Tanah Air itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan ibu-ibu ini berkenan menjadi agen-agen Forum Tanah Air yang sehingga bisa. Yang pasti kita insya Allah selalu istiqomah dalam perjuangan, gak akan pernah melenceng. Kita sudah ditawarin Bu untuk menjadi partai, karena kita mempunyai jaringan yang sudah begitu banyaknya. Tapi kita nggak mau Bu, tidak, lebih baik kita tetap berjuang di, ya, udah tawarin menjadi kantor pusat kita di New York Bu. Jadi di Indonesia nggak ada, kantor pusat tetap di New York dengan alasan supaya kalau kita perlindungan pasti ada. Dan kita memiliki tim hukum juga Bu, tim hukum yang sifatnya pro bono. Jadi kan itu Forum Tanah Air juga. Dan mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya sekali lagi mohon bantuan dari ibu semuanya untuk berkenan menjadi keluarga Forum Tanah Air. Ayo kita mau melakukan apa? Kita tidak bisa terikat dengan pusat bahwa kita harus izin pusat, tidak. Urusan izin ke pusat itu dengan saya, kita mau melakukan apa, ayo berjuang bersama, kita gerakkan mama dan bapak-bapak yang ada di Jogja itu, ayo bersama-sama kita gerakkan atas nama Forum Tanah Air boleh, atas nama kolaborasi di antara semua elemen di Jogja ini boleh. Jawa Tengah itu namanya Mas Aris. Jadi tidak sedikit orang nama dari sana. Saya juga di depannya IPM dulu, walaupun sekarang tidak naik di Asia. Saya dulu dari kecil lah, karena bapak saya tokoh Muhammadiyah di kota kecil di tempat saya lahir di Ponorogo. Tokoh Muhammadiyah, cuma anak-anaknya nggak ada yang masuk ke sana, tapi kalau simpatisan pasti, kalau ada kegiatan apa gerakan apa kita masih bersama Muhammadiyah. Jadi banyak juga, tapi dia nggak masalah. Yang penting dia memiliki kemauan keras bahwa dia ingin membangun bangsa ini. Dan kita tidak membedakan beliau, tidak membedakan PDI apa gitu ya. Selama dia mempunyai pemikiran yang sama dengan kita, dia mau berjuang bersama kita.
insya Allah kita tetap rangkul masuk lagi. Tapi kita tidak ada masalah, forum tani tidak masalah, karena perbedaan itu adalah suatu keindahan. Tergantung kita bagaimana mensikapi dari perbedaan itu sendiri. Natal ya? Oke, monggo. Kita juga belum sholat, monggo. Natal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ke depan berkenan untuk menjadi anggota forum tanah air. Ya, masya Allah.